Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan target pemerintah untuk swasembada gula di tahun 2025 mendatang. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Indonesia memiliki target besar untuk bisa melakukan swasembada gula konsumsi di tahun 2025. Pemerintah menargetkan hasil produksi gula bisa mencapai 3,2 juta ton pada tahun tersebut. Indonesia memiliki target besar untuk bisa melakukan swasembada gula konsumsi di tahun 2025. Pemerintah menargetkan hasil produksi gula bisa mencapai 3,2 juta ton pada tahun tersebut. Direktur Holding Pangan ID Food Frans Marganda Tambunan mengatakan, saat ini produksi gula Indonesia masih pada angka 2,3 juta ton per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih defisit sekitar 850 ribu ton per tahun. Untuk mencapai target tersebut, ID Food bersama sejumlah perusahaan BUMN lainnya berkolaborasi membentuk ekosistem pertanian yang sama dengan mitra petani. Hal ini terutama dengan para petani yang melakukan program makmur. Seperti diketahui, petani dalam program makmur mendapatkan pendampingan dan dukungan pupuk, alat pestisida, pendanaan serta asuransi dari sejumlah perusahaan BUMN untuk meningkatkan produktivitas petani tebu. Mengenai target swasembada gula pada 2025, program makmur juga akan berusaha menambah perluasan lahan. ID Food nantinya bisa menambah kontribusi produksi tebu dari 252 ribu ton per tahun menjadi 400 ribu ton per tahun yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi nasional dari 11% menjadi 14%. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kejar target swasembada gula di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Bapak Dwi Purnomo. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mas Prasetyo Wibowo. Ya, salam sehat Pak Dwi. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati, kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional bahwa kita swasembada beras dalam 3 tahun berturut-turut, dan targetnya di tahun 2025 mendatang kita akan swasembada gula. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana update terkini dari perkembangan industri gula di tanah air, Pak Dwi? Ya, kami dari Asosiasi Gula Indonesia yang merupakan asosiasi dari industri gula yang berbasis tebu dan menghasilkan gula kristal putih untuk konsumsi. Ya, kita sekarang ya masih sedang bergulat dengan tantangan yang sedang dihadapi sekarang. Jadi tadi sudah disebutkan ada program-program. Mudah-mudahan itu bisa mengatasi masalah yang saat ini ada, misalnya pupuk. Ini industri gula nasional yang berbasis tebu itu sekarang juga, terutama di tingkat petani, kita menghadapi kenaikan harga pupuk yang cukup besar. Ya, terutama dengan dihilangkannya atau dihapuskannya pupuk subsidi untuk beberapa jenis pupuk tertentu seperti ZA, SP3 gandum, dan pupuk organik. Tadinya seperti ZA yang harganya 3.000, sekarang termurah hanya menjadi 6.000 per kilo. Ya, biaya pupuk itu yang tadinya 2,5 juta per hektar sekarang naik lebih dari 6 juta per hektar. Itu tantangan yang dihadapi, antara lain di samping itu industri juga kita menghadapi persaingan bahan baku yang tetap ketat. Jadi antara satu industri, antara satu pabrik gula dan pabrik gula yang lain harus bersaing untuk mendapatkan bahan baku, ya, karena semakin sekarang semakin bebasnya pergerakan tebu dari satu PG ke PG yang lain, sehingga
boleh dikatakan sebetulnya sudah tidak ada batas lagi lah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Baik, Siapa yang berarti memberi harga? ya, Ya, ada beberapa tantangan nampaknya Pak Dwi yang masih terjadi hingga saat ini ya, yang dialami oleh produsen gula Indonesia yang berbasis tebu. Kalau kita cermati dari sisi pupuk begitu, apakah memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri jenis pupuk yang digunakan atau bagaimana? Karena tadi harganya dari 3.000 ke 6.000, 2 kali lipat ini Pak Dwi. ya sekarang kalau mengenai masalah berapa komponen-komponennya yang dari luar negeri, yang dari dalam negeri, mungkin dari industri pupuk lebih tahu ya. Tapi yang jelas bagi kita yang di lapangan sebagai pengguna ini kita merasakan sekali adanya kenaikan harga ini. Kemungkinan juga apalagi nanti adanya perang antara Rusia dan Ukraina gitu juga itu akan berdampak juga terhadap ketersediaan bahan baku pupuk ataupun pupuknya itu sendiri ya. Baik, baik. Lantas seperti apa persaingan bahan bakunya ini yang juga akhirnya diperebutkan banyak produsen gula nasional? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Dwi. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya dan tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati dari konsumsi gula di tanah air. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 kita lihat trennya juga terus menanjak setelah cukup stagnan bisa dikatakan 5,1 juta ton dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan 2021 ada kenaikan hingga 5,3 juta ton di tahun 2021. Lantas bagaimana dengan produksi gula nasional? Kalau kita lihat kebutuhan tadi hampir mencapai 5,3 juta ton di tahun 2021. Sementara dari sisi produksi kita lihat justru cenderung turun ya. Kita lihat trennya di tahun 2017 tercatat cukup tinggi 2,36 juta ton. Kemudian ini turun lagi di 2018 menjadi 2,19 juta ton dan di tahun 2019 turun kembali 2,17 juta ton. Di tahun 2020 ada peningkatan menjadi 2,22 juta ton dan di 2021 ya, kita lihat turun lagi menjadi 2,1 juta ton. Kita akan lanjutkan kembali bagaimana dengan komposisi dari kebutuhan konsumsi dan juga produksi gula di tanah air. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dwi Purnomo, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Nasional. Ya, Pak Dwi, kita akan lanjutkan kembali kalau berdasarkan data yang sudah kita sampaikan begitu ke pemirsa. Konsumsi gula nasional ini sepertinya memang hampir 2 kali lipat, bahkan lebih kalau bisa dikatakan begitu dari produksi nasional. Apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah memang dominasinya akhirnya banyakkan gula impor di Indonesia, Pak Dwi? Kalau kita bicara konsumsi gula untuk rumah tangga atau konsumsi langsung, itu kisarannya sebenarnya angkanya di 3 sampai 3,2 juta ton. Baik. Itu sudah di dalamnya termasuk memperhitungkan stok yang harus disiapkan ya. Sedangkan produksi kita tadi telah disebutkan kisarannya antara 2,1 sampai dengan 2,35 juta ton. Ya. Sekarang ini kemarin baru dilakukan taksasi di Kementerian Pertanian, angkanya juga sekitar bisa mencapai bahkan 2,5 juta ton. Katakanlah misalnya kita 2,35, itu sebetulnya kekurangan kita untuk swasembada gula konsumsi itu tinggal 850.000 ton. Nah itu pemerintah saya lihat sudah menyiapkan berbagai program untuk peningkatan produktivitas hingga akan mencapai menutup kekurangan 850.000 ton itu dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Yeah. Misalnya melalui penambahan areal baru, apakah itu memanfaatkan lahan perhutani atau memanfaatkan lahan-lahan yang lain yang masih belum teroptimalisasi gitu ya.
Kemudian ada program-program intensifikasi seperti replanting atau istilahnya di program itu adalah bongkar ratun ya. Jadi tanaman-tanaman yang sudah tidak produktif dibongkar, kemudian ditanam ulang, harapannya produksi akan meningkat. Oke. Kemudian juga rawat ratun, istilahnya tanaman yang ada yang terdiri dari tanaman ratun itu akan lebih diintensifkan perawatannya. Ya, sehingga untuk mencapai tambahan 850.000 ton itu diharapkan secara bertahap akan bisa dipenuhi di tahun 2024. Itu menurut saya itu program yang make sense ya, yang masuk akal ya. Hanya tinggal dipersiapkan segala sesuatunya, misalnya bibitnya misalnya. Kemudian tidak lupa juga harus selalu dilakukan penerapan good agricultural practices ya. Jadi cara bercocok tanam yang benar itu harus dikawal terus itu. Baik, tapi kalau kita lihat sejauh ini dengan beberapa tantangan yang seperti Anda katakan di awal begitu, pupuk kemudian persaingan bahan baku begitu, ini seperti apa sih Pak realnya? Apakah memang kalau kita bicara mengenai tadi berarti ada keterbatasan lahan di sana, akhirnya kebutuhan tebunya pun juga cukup terbatas untuk memenuhi kebutuhan nasional tadi? Ya, kalau hanya untuk kebutuhan gula konsumsi, sebetulnya availability lahannya itu masih memungkinkan karena puncak areal kita yang pernah dicapai itu hampir mendekati 450.000, bahkan lebih dari itu. Sekarang kan kemampuannya hanya 420.000. Jadi kita kalau merebut lagi areal yang dulu sudah pernah ada, kemudian juga melakukan perluasan, di mana seperti lahan perhutani ini kan dulu belum pernah ada yang memanfaatkan lahan perhutani untuk tanaman tebu. Sekarang ini sedang banyak program-program yang bekerjasama dengan perhutani menggunakan lahan itu untuk tanaman tebu. Kemudian juga ada beberapa PTP yang mengkonversi tanamannya dari tanaman keras menjadi tanaman tebu. Jadi secara availability lahan memungkinkan. Kemudian acara program replanting berarti kan tidak perlu menambah lahan tapi melakukan intensifikasi. Ya dari itu menurut saya cukup masuk akal lah untuk bisa sebentar lagi sedikit lagi mencapai swasembada gula konsumsi. Saya bilang gula konsumsi ya. Kalau kita bicara dengan total gula secara keseluruhan konsumsi dan industri memang masih jauh. Betul. Gitu ya. Karena kebutuhannya total bisa sampai 6 juta ton lebih. Bisa 2 kali lipat daripada kebutuhan kalau misalnya konsumsi saja begitu ya Pak Dwi ya. Ya, kalau dengan gula industri ya memang masih jauh kebutuhannya karena gula industri bisa 6 juta sampai 7 juta ton ya. Baik. Karena perkembangan industri kan juga cukup tinggi juga gitu. Ya. Lantas, tidak hanya sekedar pertumbuhan jumlah penduduk, tapi juga mungkin pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesejahteraan penduduk, segala macam punya konsumsinya mungkin makin naik gitu. Pak Dwi, lantas dengan beragam kendala tadi yang sudah disampaikan, apakah nanti ada solusi yang tepat untuk mengejar target tadi swasembada gula di tahun 2025? Ditahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dwi Purnomo, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia. Ya Pak Dwi, ini menarik kalau kita cermati upaya untuk membuat Indonesia swasembada gula. Persiapan dari teman-teman Asosiasi Gula dan strateginya seperti apa ini yang sudah disiapkan? Silakan Pak Dwi. Ya, kalau kita bicara swasembada secara keseluruhan antara konsumsi dan industri, itu memang jalannya masih panjang. Kayak konsumsi tadi sudah saya ceritakan kan, ada 3 strategi mengenai perluasan, kemudian intensifikasi. Nah, kalau kita bicara keseluruhan bagaimana nanti ke depan Indonesia mempunyai industri gulanya sendiri, tidak tergantung pada impor. Nah, ini memang kita harus melakukan penguatan di segala lini.
Jadi industri gula Indonesia harus kompetitif sehingga petani mau meluas lahannya menanam tebu, pabrik gula baru banyak dibangun, kan begitu ya, sehingga itu terjadi kalau industri gula kompetitif. Lalu itu kita harus memperkuat mengenai riset misalnya, agar menghasilkan bibit-bibit tanaman tebu unggul yang baru yang produktivitasnya tinggi. Kemudian kita juga harus mengembangkan industri hilir misalnya, karena itu diperlukan untuk memperkuat bisnis tebunya itu sendiri, bisnis gulanya itu sendiri. Di luar negeri itu sudah sekarang pabrik gula yang hidup banyak dari gula. Mereka sudah bisa mengembangkan cogeneration, menghasilkan listrik, menghasilkan energi dari bioetanol, dari industri hilirnya, dan sebagainya. Itu semuanya perlu dukungan semua pihak, khususnya dari pemerintah. Kemudian juga mengenai revitalisasi atau refurbishment dari pabrik, ini juga perlu terus berjalan. Pak Dwi, menarik kalau kita bicara mengenai penguatan dari sisi produksi gula nasional. Bagaimana dengan dukungan pemerintah? Kemudian bagaimana juga dengan peralatan produksi gula kita begitu? Apakah memang kemarin sempat hangat juga perbincangan bahwa produksi ini menggunakan alat-alat yang sudah tua begitu? Bagaimana realnya di lapangan saat ini? Sebetulnya begini, sekarang ini kalau dikatakan pabrik gula kita tua, teknologinya Belanda, itu sudah tidak benar. Karena sudah tidak ada lagi teknologi zaman Belanda yang dipakai di Indonesia itu. Dulu pada waktu masih zaman Belanda, kita pabrik gulanya ada 179. Sekarang ini pabrik gulanya hanya kurang dari 59. Ya. Baik. Itu juga jauh berkurang. Itu terjadi seleksi alam. Pabrik gula yang ada sekarang adalah pabrik gula yang sudah mengalami revitalisasi total, boleh dikatakan. Kayak penggunaan mesin uap yang teknologi dulu itu sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah pakai turbin, kemudian sudah pakai otomatisasi, digitalisasi, dan segala macam. Jadi ya kalau kelihatan ada pabrik gula yang kuno itu cuma tongkrongannya aja, cuma casingnya aja sebetulnya. Tapi di dalamnya mesin-mesinnya itu sudah secara bertahap mengalami perbaikan-perbaikan, ya sehingga sudah menjadi pabrik gula yang yang maju, yang memenuhi syarat lah. Sebab kalau tidak begitu ya pasti dia tidak akan efisien, tidak akan bisa bersaing, dan secara alamiah dia akan tutup sendiri nanti kalau dia tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Oke, lantas dukungan pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak Dwi? Saya kira pabrik-pabrik gula BUMN sudah melakukan revitalisasi pabriknya dengan dukungan dari pemerintah. Kemudian ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah misalnya dengan impor raw sugar. Hanya mungkin kalau saya melihat impor sugar ini perlu ditajamkan lagi tujuannya, tidak hanya diberikan kepada pabrik gula yang baru yang menaikkan kapasitas giling, tetapi sebaiknya raw sugar juga diberikan sebagai insentif bagi industri gula yang memperluas bahan bakunya, yang memperluas lahan. Gitu. Jadi kalau ada pabrik gula yang lahannya bertambah luas, ya layak mendapatkan insentif berupa impor sugar. Intinya begitulah kira-kira. Ya, memang ini perlu juga dukungan dari pemerintah menyikapi kebutuhan gula di dalam negeri, baik yang konsumsi maupun industri. Ini juga melonjak cukup signifikan bagi Anda yang tadi Anda katakan begitu 6 juta ton begitu secara keseluruhan. Ini tentu harus didukung juga oleh produksi di dalam negeri. Baik. Jangan lupa riset juga ya. Yes, riset itu dia. Kita itu perlu sekali dukungan. Jadi kalau misalnya itu ada BPD PKS, sebaiknya di gula juga ada BPD gula gitu. Jadi ada penghimpunan dana perkebunan yang kalau untuk sawit itu sudah berjalan. Yang untuk komoditi tebu ini perlu dijalankan juga sehingga kita punya cukup fund untuk riset gitu. Sehingga riset kita bisa lebih kuat gitu menghasilkan
hasil-hasil inovasi dan temuan-temuan teknologi baru. Ya, semoga Itu, itu Mas, jadi solusi juga yang akan ditawarkan oleh pemerintah. Memang kita butuh data kemudian dana yang besar juga ya tadi untuk riset gula di tanah air. Baik, Pak Dwi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Tentu ini menjadi insight baru terkait dengan industri gula nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan mencari jalan tengah lonjakan harga tiket pesawat. Kami segera kembali.